Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? Yang akan kita bahas kali ini adalah analisis transaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis transaksi? Berikut penjabarannya. Analisis transaksi adalah langkah untuk menyusun laporan keuangan dan laporan rugi laba, serta dapat memberi informasi yang menyangkut aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan. Untuk memudahkan analisis transaksi, maka diperlukan beberapa hal. Yang pertama yaitu akun. Akun sebagai alat pencatatan. Akun merupakan suatu alat untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan, serta seluruh pembiayaan dalam suatu periode tertentu. Aturan debit dan kredit. Nah, aturan debit dan kredit adalah penambahan aktiva dicatat di sisi debit dari akun dan pengurangan aktiva dicatat di sisi kredit akun. Sebaliknya, penambahan pada kewajiban dan ekuitas pemilik dicatat di sisi kanan kredit. Yang selanjutnya yaitu periode akuntansi. Tujuannya untuk mengetahui keberhasilan operasi sebuah perusahaan. Nah, periode akuntansi sebuah perusahaan umumnya dalam jangka 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu penjurnalan. Nah, penjurnalan ini sering juga disebut sebagai catatan kronologis. Manfaat dari penjurnalan yang pertama yaitu dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Yang kedua, memberi gambaran yang lengkap tentang transaksi sebuah perusahaan. Yang ketiga, dapat dipecah sehingga bisa dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Yang keempat, mudah untuk menemukan kesalahan pada pencatatan. Yang selanjutnya yaitu keterangan kolom pada jurnal. Nah, yang pertama yaitu keterangan tanggal, yang kedua judul akun dan penjelasannya, yang ketiga referensi pemindahan bukuan, yang keempat kolom kredit, dan yang kelima kolom debit. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me now.
thoughts that you're taking start me to care. Could the night help me shut you Langkah analisis transaksi berikutnya yaitu posting. Posting adalah proses pemindahan ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke dalam buku besar, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke sisi debit akun buku besar. Begitu pula dengan akun kredit. Neraca saldo yang akan kita bahas yaitu tujuan dan proses pembuatannya. Namun terlebih dahulu harus kita ketahui apa itu neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi saldo-saldo pada suatu saat tertentu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tujuan dari neraca saldo. Yang pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar. Yang kedua, mempermudah menyusun laporan keuangan. Proses pembuatan neraca saldo. Yang pertama, jumlahkan semua kolom debit dan kredit yang terdapat di buku besar. Yang kedua, tulis hasil penjumlahan di dalam kolom yang sesuai. Yang ketiga, hitung semua saldo yang terdapat di dalam buku besar. Kesalahan pembukuan. Kesalahan yang terjadi dalam buku besar, misalnya jumlah sisi debit dan sisi kredit mempunyai selisih, maka salah satu kemungkinannya adalah lupa membuktikan atau membukukan suatu jumlah debit atau kredit. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menemukan kesalahan dalam pembukuan? Give me back my mind, my thoughts that you're taking start me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, not to go and dive. Bagaimana cara menemukan kesalahan dalam buku besar? Yang pertama yaitu periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom dengan cara penjumlahan ulang. Yang kedua, bandingkan nama-nama rekening yang ada pada neraca saldo dengan yang ada pada buku besar. Yang ketiga, periksa kebenaran penjumlahan pada sisi debit dan kredit. Yang keempat, bandingkan seluruh angka yang ada pada buku besar dengan angka yang ada pada jurnal. Yang kelima, periksa kesamaan debit dan kredit pada jurnal. Not to go